Tidak, sudah selalu datang. Oke, yang sebelah sini ada yang kali pertama. Wah, oke. Yang sebelah sini ada juga. Puji Tuhan, kita ramai yang datang kali pertama di gereja kita. Kalau tidak keberatan, sila berdiri dan lambaikan tangan. Malu kan? Berdiri, kita sambut mereka. Puji Tuhan, hari ini saya tengok ada ramai kita yang datang beribadah di BM Monbir. Puji Tuhan. Oke, kalau yang di belakang boleh datang maju ke hadapan juga. Kita penuhkan kerusi yang ada di depan. Oke, dan kami dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Allahku, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah memberi damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah, memuji, memuliakan namamu, bahkan siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari jemaat kita katakan amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dan mempersiapkan segenap kehidupan kita. Kita bisa. Penempatan pastor di gereja kita. Namun sebelum itu saya akan membawa kita terlebih dahulu. Maksud saya sebelum kita masuk ke acara penempatan pekerja penuh masa ataupun pastor di gereja kita terus dengan firman Tuhan. Waktu saya dihubungi oleh Reverend Ali, pastor gereja kita, tentang tema. Dan dia memaklumkan kepada saya bahwa tema gereja kita tahun ini adalah unshakable. Wow, tidak tergoyahkan. Luar biasa. Saya percaya khotbah yang saya sampaikan pada hari ini adalah berkaitan ataupun subtopik ataupun subtema daripada menjadi pribadi ataupun gereja yang tidak tergoyahkan. Amin. Ya. Jadi oleh sebab itu saya membawa kita melihat tema mengandalkan Tuhan daripada Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17. Mana suara anak muda? Bukan suara macam tu, suara membaca. Sila buka Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mulakan
Baru kah ataupun sudah lama nih, Reverend? ICF dari itu? Kelas? Lama sudah. Sudah lama, wow. Beri kemuliaan untuk Tuhan. 2017. Ya. Dalam 4-5 tahun kebelakangan ini Tuhan menyentuh saya untuk membawa gereja-gereja ataupun umat Tuhan, khususnya BM, kembali untuk menjadi jemaat yang mencintai firman. Saudara, kita tidak akan dapat berdiri teguh menghadapi tantangan zaman ini, apapun situasi yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita, apabila kita tidak menjadi pribadi yang dikuasai, dipenuhi, dan mencintai firman. Amen. Kita akan goyah apabila firman Tuhan tidak sebati di dalam kehidupan kita. Jadi saya bangga untuk gereja BM Hornbill yang sudah menetapkan, memutuskan, bahkan meneguhkan di dalam hati untuk setia menjadi pecinta-pecinta firman Tuhan. Ya, orang yang suka belajar. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini saya membawa kita melihat tema yang ada di depan ini, yaitu tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, tahukah kita boleh ada sampai hari ini melewati badai, jatuh bangunnya kehidupan, situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita seizin Tuhan. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya Anda ada sampai hari ini. Itu karena ada Tuhan beserta Anda. Amin. Anda ada sampai hari ini sebab Tuhan punya rencana untuk hidup Anda. Amin. Kita tidak kebetulan, saudara. Mungkin memasuki tahun 2025, ada orang-orang yang tertentu yang tidak berada di dekat kita. Apakah dia meninggalkan iman dia, ataupun dia meninggal dunia, tetapi Anda ada sampai hari ini. Tuhan punya rencana besar dan indah untuk hidup Anda. Oleh sebab itu, mari kita jangan tergoyahkan. Katakan kiri kanan. Jangan tergoyahkan. Haleluya. Nah, Ansyad. saudara, kalau kita melihat tema kita tetap mengandalkan Tuhan, kata tetap adalah selalu berada di tempatnya, tidak berpindah-pindah ataupun tidak bergerak, tidak berlanjut. Nah, ini adalah satu pengertian kata ataupun definisi kepada kata tetap. Manakala mengandalkan adalah menurut kepercayaan, menjamin kesanggupan, kekuatan dan kemampuan. Itu kata mengandalkan. Jadi saudara, oleh sebab itu pada hari ini saya ingin membawa Anda untuk melihat firman Tuhan ini, supaya kita di dalam apapun yang kita hadapi, apapun tantangan, situasi yang tidak mudah, ya dunia sedang memprediksi para hamba-hamba Tuhan yang diberi Tuhan karunia bernubuat, prophetic gift. Mereka sedang mengatakan bahwa tahun ini kita akan berhadapan dengan musuh besar. Siapa musuh besar itu? Saya percaya saudara tidak terlepas daripada pekerjaan-pekerjaan roh iblis yang sedang bekerja di alam teritorial ini. Tetapi saya percaya dan saya yakin orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah gentar. Amin. Untuk menghadapi tantangan zaman. Amin. Oleh sebab itu saudara, perkara yang pertama orang yang mengandalkan Tuhan, Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Perkara pertama orang yang mengandalkan Tuhan adalah tidak pernah takut. Amin. Jangan pernah gentar. Orang yang takut adalah orang yang tidak memiliki keyakinan, kepercayaan, apalagi soal iman. Kenapa Anda harus takut? Kalau kita boleh menyembah Tuhan, Dia adalah Allah yang kita katakan Allah penyembuh kita, Allah yang berkuasa, Allah yang sadai, Rafa, Jehovah Jireh dan sebagainya, Allah yang menyertai dan mencukupi kita. Kita yakini, kita ungkap itu melalui pujian kita. Tetapi pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi kemuskilan, apapun kemuskilan yang kita hadapi dalam kehidupan kita,
Apakah dengan kemuskilan itu kita harus hilang keyakinan kita, pengharapan kita, keberanian kita untuk menghadap Tuhan kita yang adalah sumber segala sesuatu? Kalau Anda boleh hilang pengharapan, Anda menjadi orang yang takut dengan situasi, berarti saya mau katakan pada pagi ini, Anda adalah orang yang belum mengalami dan mengenal siapa Tuhan Anda sesungguhnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Amen. Amen. Saudara yang saya kasih, Allah kita adalah Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita memasuki tahun 2025 ini dengan satu keyakinan, dengan satu keberanian bahwa kita memiliki Allah yang melampaui, beyond everything in our life, melampaui apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah membatasi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau Anda masih ada keraguan untuk menjalani masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan masalah-masalah lain di dalam kehidupan Anda, kalau Anda masih ada rasa kekhawatiran, saya curiga, siapakah Allah yang Anda sembah selama ini? Siapakah Tuhan yang Anda imani selama ini? Anda belum mengalami hubungan, pertemuan pribadi, dan belum mengalami keintiman. Kenapa saya boleh tidak percaya kepada dia? Pasti karena saya belum mengenal dia. Kenapa saya tidak boleh percaya Tuhan hadis? Pasti karena saya tidak tahu siapa dia. Tetapi ketika saya kenal siapa dia, saya boleh mempercayai dia dalam banyak hal. Apalagi Allah kita, bukan ciptaan tetapi pencipta segala sesuatu, saudara. Amen. Dia berkuasa, dia berdoa. Katakan kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Saudara, yang kedua, Tuhan akan meneguhkan dan menolong. Mazmur 37 ayat yang 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, wah, menarik. Saya menitiskan air mata ketika kita menyembah Tuhan dengan satu penyembahan tadi. Tuhan tahu cerita hidup kita. Orang boleh terlepas pandang dengan siapa Anda. Orang boleh menganggap Anda tidak penting, bukan siapa-siapa dalam hidup ini. Tetapi Anda ada hari ini. Anda adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Anda ada apa-apa untuk Tuhan. Yes. Tuhan punya rencana indah untuk hidup kita, saudara. Sebab itu dia katakan dia tak akan pernah membiarkan kakimu goyang. Wah, saudara, saya sempat menelepon Reverend tadi pagi. Reverend, saya tidak sehat pagi ini. Saya tak boleh jalan. Saya nak kamu berdoa untuk saya. Sebelum saya menghubungi dia, saya sudah menghubungi pengurus daerah. Saya katakan saya akan tunda. Saya ada di sini pada pagi ini. Kamu hubungi Reverend Ali, saya hubungi Reverend Ali. Tapi saya katakan saya minta dia berdoa. Puji Tuhan, saudara, saya berdiri di hadapan Anda. Karena saya memiliki iman. Pada saat dia berdoa, sebelumnya saudara, saya tak boleh berangkat berdiri dari tempat tidur. Pagi ini peristiwa pagi ini. Saya tak boleh berdiri dan tak boleh berjalan ke toilet. Saya katakan Reverend berdoa untuk saya. Ketika dia berdoa, saudara, dengan keyakinan siapa Tuhan, iman yang tidak tergoyahkan, saya melangkah dan berdiri. Kamu boleh berdiri, katanya. Saudara, Tuhan yang sama. Ibrani 13 ayat 8 tidak pernah berubah. Amen. Terus sekarang sampai selama-lamanya. Amen. Tuhan tahu cerita hidup kita, saudara. Dia mengenal langkah-langkah kita, saudara. Yes. Tahun lepas mama jatuh sakit. Sekarang masih berada dengan adik bungsu saya. Dia jatuh sakit, koma, stroke, pendarahan otak. Dokter katakan kepada abang saya MA ada di hospital.
Dia katakan, mama kamu harus menjalani pembedahan. Ditanya, untuk apa pembedahan? Untuk mengeluarkan darah. Apakah ada hal yang positif? Apakah ada kebaikan daripada menjalani pembedahan? Tidak akan mengubah apa-apa, cuma membuang darah yang beku dalam otak. Abang telepon saya, dia katakan, adik dokter. Dia tak panggil saya adik biasa, dia kata adik dokter. Mama harus menjalani pembedahan. Apakah kita setuju? Sebab saya mau tanda tangan orang. Saya katakan tak perlu. Kalau harus mama, Pak, Tuhan panggil mama dalam sakit stroke dan pendarahan otak, jangan pernah sentuh badan dia. Biarlah dia meninggal dalam keadaan kepala dia, badan dia sempurna. Oke. Saya pergi ke hospital bersama dengan adik bungsu. Kita berpegang tangan, berdoa. Saya mau katakan saudara, iman kami menyatu dan tidak tergoyahkan. Meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdoa. Amin. Kami berdoa, kami katakan tidak kepada dokter. Dokter katakan apa? Kalau tidak ada, perlu mama kamu ada di sini, bawa balik ke rumah. Tetapi kalau ada apa-apa terjadi 3 hari, 4 hari sebelum sini, kalau memang mama kamu meninggal, itu bukan urusan pihak hospital. Silakan katakan kepada. Saudara, saya mau katakan, mama hidup sampai hari ini. Wow. Jangan pernah meragui siapa Tuhan kita. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan meneguh dan menolong dia, saudara. Walau sedetik pun, sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Saat Tuhan bertindak bukan berada di dalam kemampuan kita untuk menilai waktu Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan, saudara, dengan akal kita. Tetapi pandanglah Allah kita itu dengan iman kita. Imanilah dia, karena dia adalah Allah kita, Tuhan kita yang transenden, yang tidak terjangkau dengan akal kemanusiaan kita. Saudara, dalam keadaan seburuk apapun perjalanan hidup kita yang Tuhan izinkan, kalau kita katakan kita percaya Tuhan, maka setiap langkah hidup kita, apakah itu baik dan buruk, belajarlah untuk, saya ulangi, belajarlah untuk selalu bersyukur. Amin. Belajarlah untuk selalu bersyukur. Jangan pernah bersyukur. Orang yang tidak tergoyahkan, orang yang tidak akan pernah bersungut-sungut dengan apapun yang Tuhan izinkan. Kalau kita milik Tuhan, hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Amen. Baik atau buruk situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu hadir di situ untuk kita. Amin. Saudara, dalam keadaan kita tidak ada apa-apa, dalam keadaan kita berada di poin yang paling rendah sekalipun, Tuhan justru ada di situ untuk melihat apakah engkau tetap tidak akan goyah dalam perjalanan hidup. Saudara yang saya kasihi, perkara yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak pernah bimbang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 6, hendaknya ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara yang saya kasihi, cerita tadi dan cerita mama tadi dan cerita saya tadi membuktikan bahwa kebimbangan itu tidak akan dapat mengubah apa-apa. Tetapi keyakinan dan andalan kita kepada Tuhan akan menghadirkan mujizat dan keajaiban Amen. di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudara, kalau hari ini Anda berdoa tentang satu perkara, jangan sedikit pun terlintas, setitik pun dalam hati kita, betulkah Tuhan jawab doa saya? Anda sedang meragukan siapa Tuhan Anda. Ketika Anda berdoa, beri kesempatan kepada Tuhan bertindak. Sekali lagi, bukan dalam waktu kita, tetapi dalam waktu Tuhan.
Amin. Amin. Saudara, jangan goyah. Jangan bimbang. Sebab orang bimbang tidak akan dapat mengubah apa-apa. Tetapi pada saat Anda berada dalam situasi kebimbangan yang melampaui dengan apapun persoalan, saat itulah Anda cari teman untuk berdoa seperti Reverend Ali. Reverend, doakan saya. Kalau saya katakan kepada pengurus daerah, saya tunda. Tapi saya katakan kepada Reverend, doakan saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya tahu hambanya Reverend Ali dipakai oleh Tuhan. Punya karunia untuk menyembuhkan. Saya berdiri memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Anak saya, terima kasih juga untuk anak saya Kelvinson. Berdiri dulu, angkat tangan dulu. Terpaksa jadi supir. Dan dia punya bapak nanti masuk ke kereta. Tapi hari ini Wow. jangan pernah bimbang dengan satu apapun yang Anda minta kepada Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita, saudara. Dia berdaulat atas hayat kita, saudara. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan ada kebimbangan ketika dia meminta, saudara. Sebab Allah yang kita datangi, Allah yang tempat kita bermohon, Tuhan yang tempat kita bercakap, bukan seperti kita bercakap. Mulai tahun ini, berhentilah untuk mengurusikan perkara Anda dengan sesama, tapi belajarlah untuk sungguh-sungguh bercakap dengan Tuhan. Amin. Berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, hidupannya doa dengan Tuhan, dia akan pasti tahu rancangan-rancangan Tuhan. Dunia boleh memprediksi situasi hari ini, esok dan seterusnya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti meluruskan jalan. Amin. Tuhan pasti menyertai mereka. Jadi saudara, ketika Anda berseru, ketika Anda berdoa, apapun persoalan, jangan pernah bimbang. Sekarang jabat tangan kiri kanan Anda, katakan, mulai, jangan pernah bimbang. Haleluya. Jangan tergoyahkan. Amin. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberi mereka kemenangan. Amin. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, ini adalah dasar iman. Yes. Saya sengaja mengutip teks ini, saudara, karena banyak di antara kita tidak mendasarkan imannya kepada peristiwa kematian dan kebangkitan yang memberi kita sebenarnya leluasa, kesempatan, keyakinan untuk berhadapan dengan Tuhan, untuk menjalani. Kalau kematian saja dapat diselesaikan oleh Yesus Tuhan di atas kayu salib, saudara, maut telah ditundukkan di atas kayu salib, saudara. Apapun persoalan kita hari ini dapat Tuhan selesaikan. Amin. 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 Tidak ada persoalan kita yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Sebab Dia bukan Tuhan yang tidak pernah menang daripada kematian. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah makna firman Tuhan ini untuk saya dan saudara? Tuhan mau gereja BM Hornbill menjadi sebuah gereja yang tidak tergoyahkan, yaitu tidak pernah gentar menghadapi cabaran hidup ini. Katakan, cabaran boleh ada, Cabaran boleh ada, tapi kita tetap teguh. tapi kita tetap teguh. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa message untuk BM Hornbill pagi ini? Tuhan mau meneguh dan menyokong kita pada saat kita terjatuh. Jangan pernah ego dalam hidup ini, saudara. Siapapun kita, kalau Tuhan izinkan kita mengalami satu situasi di mana kita jatuh, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bangkit dan terus berjalan. Amin.
Yakinilah kuasa pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mau meneguhkan, menyokong kita pada saat kita jatuh. Saudara, Tuhan mau gereja BM Hornbill pada pagi ini agar kita memiliki keyakinan yang penuh di dalamnya. Hidup yang berpusat hanya pada Kristus. Amin. Jangan pernah mengandalkan siapa diri Anda, pengalaman Anda, keuangan Anda, apapun yang ada pada Anda. Semuanya itu adalah ciptaan di bawah ciptaan pencipta. Sebab itu jangan pernah mengandalkan diri Anda. Tetapi mulai hari ini belajarlah meyakini sepenuhnya Dia di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, Tuhan ingin memberi kita kemenangan. Katakan, Tuhan ingin memberi kita kemenangan. Tuhan ingin memberikan kita kemenangan. Mari kita tim praise and worship, kita berdiri. Kita mau nyanyi tentang cerita hidup tadi itu. Menarik penyembahan ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa di tempat kudusnya. Amin. Next slide untuk saya hari ini. Seperti yang saya maklumkan tadi, kan Pastor Roy akan menang untuk maju ke depan. Sama istri dan anak, silakan. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena pada hari ini bahwa Tuhan sudah menetapkan untuk hambanya ini melayani di tempat ini. Kita tahu mungkin Pastor Roy tidak asing bagi BM Hornbill, apalagi bagi bagi menemui kita. Jadi oleh sebab itu next slide. Ya. Jadi hari ini kita bersama-sama datang untuk mengalu-alukan dan menyambut Pastor Roy Aganmunan sebagai para orang menjadi rasul, beberapa menjadi pemberita Injil, gembala dan pengajar. Orang-orang ini umat Allah
Orang-orang ini diberi tanggung jawab untuk melengkapi semua umat Allah bagi pekerjaan pelayanan Kristen untuk membangun tubuh Kristus. Jemaat yang saya kasihi, Pastor Roy Aganmunan telah dipanggil oleh Allah untuk jabatan pastor ataupun yang juga dikenali sebagai pekerja penuh masa. Panggilannya itu diakui oleh persekutuan orang-orang percaya di sini. Karena itu sebaiknya kita mengingatkan diri akan tanggung jawab gembala atau pekerja penuh masa terhadap sidang yang dilayaninya dan bertanggung jawab sidang itu terhadap gembalanya ataupun pekerja penuh masa. Karena itu, marilah kita mendengar dengan teliti kebenaran firman Tuhan ini yang diambil daripada 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang kelima. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Oh, ada di depan tadi. Ya, sorry. Oke. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Pastor Roy Aganmunan, Allah dengan kasih karunia-Nya telah memimpin kau menjadi seorang pastor ataupun pekerja penuh masa di gereja ini. Karena itu di hadapan Allah dan jemaat pada hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan berkenaan dengan panggilan Anda. Next slide. Apakah engkau percaya dengan yakin bahwa Allah sendiri telah memanggil engkau kepada jawatan ini ataupun pelayanan ini, dan engkau berjanji mengambil tanggung jawab tersebut untuk kemuliaan Allah dan kebaikan umatnya? Ya, saya berjanji. Pastor Roy Aganmunan, apakah engkau berjanji melaksanakan dengan setia semua tugas sebagai hamba Tuhan ataupun pastor di gereja dalam doa, menyelidik firman Tuhan, berkhotbah, mengajar serta memelihara mereka yang mengalami kekurangan atau kelemahan? Ya, saya berjanji. Saudara, kita bersyukur dan kita sudah pun mendengar daripada Pastor Roy dan istri sudah tentu. Nah, ini keduanya sudah disatukan. Pasti itu adalah dengan sehati mereka telah mengungkapkan ikrar dan janji untuk menerima tanggung jawab. Saya percaya ini bukan satu tanggung jawab yang mudah. Lebih-lebih lagi melayani di era ini dengan tugas-tugas harus memberi masa, membagi masa, kadang-kadang siap berkorban masa, bahkan tenaga dan apa yang ada pada dia demi jemaat. Saya sangat bersyukur. Oleh sebab itu minta supaya jemaat semua berdiri, kita akan berdoa. Silakan Pastor Roy sekali lagi menghadap jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta Pak Dekan Haris juga masuk ke depan sebagai majelis daerah. Reverend Ali, silakan. Dan kasih karunia dalam menjalankan tugas ini untuk Injil dengan kasih dan
sepakat ya dengan sehati maksudnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, upacara untuk penempatan pastor sampai di sini. Mari kita berdiri bersama-sama untuk sekali lagi berdoa dan bersyukur karena terjadinya satu karya besar di tengah gereja kita, yaitu kehadiran Pastor Roy dan keluarga, dan juga akan terus memantap dan meneguhkan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami tahu kemurahan Tuhan yang telah menghadirkan gereja BM Hornbill di tempat ini. Kami tahu ini bukan kebetulan, tetapi kewujudan gereja ini di tempat ini adalah karena rahmat dan anugerah-Mu semata-mata. Di dalamnya Tuhan, Engkau telah menetapkan ataupun memanggil hamba-hamba Tuhan untuk melayani, melaksanakan tugas-tugas pengembalaan, pelayanan penginjilan, pemberitaan Injil dan mengajar. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau terus memberkati jemaat yang ada di tempat ini, di dalam mereka bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membangun pekerjaan Tuhan dan tubuh Kristus di tempat ini. Engkau memberkati Reverend Ali dan keluarga bersama dengan Pastor Roy akan Munan dan keluarga sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani. Biarlah mereka menjadi figur, menjadi teladan, dan banyak orang diberkati dibawa untuk datang mengasihi Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.